Selalu ngedengerin suara anak kecil dan ketawa-ketawa muncul dari arah kamar mandi. Cakaran, kayak ketukan pintu, tapi pelan banget suaranya. Hai teman-teman, gimana cerita yang kemarin? Menurut kalian menarik enggak? Kan masih ada kelanjutannya nih. Yuk, sekarang kita dengerin kelanjutannya seperti apa. Tapi jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, like dan komen, dan di-share ke semua teman-teman kalian, supaya kalian tahu kalau misalkan ada video baru dengan cerita baru yang akan saya ceritakan. Keesokan harinya, tidak berpikir panjang lagi, saya segera pulang menuju ke rumah orang tua saya. Saya ambil tas ransel yang sudah saya siapkan semalam, terus saya langsung keluar dari kosan. Saya berjalan ke arah jalan raya untuk menaiki angkutan kota. Tetapi nggak tahu kenapa saat saya jalan keluar, itu merasa badan saya itu sangat berat dan merasa seperti ada yang menahan saya dan merasa antara mau atau enggak pulang ke rumah orang tua. Padahal semalam itu saya udah niat banget. Saya tetap memaksakan diri untuk pulang ke rumah orang tua saya. Saat perjalanan, tiba-tiba saya dihubungi oleh salah satu kakak kelas saya waktu saya masih sekolah. Namanya adalah Teh Mega. Teh Mega ini adalah salah satu kakak kelas saya waktu saya masih sekolah. Kita ketemu dulu itu di salah satu ekstrakurikuler. Teh Mega itu ngajakin saya untuk datang ke rumahnya karena ada beberapa teman juga alumni-alumni ekstrakurikuler yang akan hadir dan datang ke rumahnya Teh Mega sekalian silaturahmi. Karena Teh Mega tanya saya posisinya lagi ada di mana, saya bilang kalau misalkan saya lagi ada di jalan pulang ke arah rumahnya orang tua saya. Ya udah mampir dulu lah sebentar ke sini gitu. Akhirnya ya saya datang ke rumahnya Teh Mega untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan para alumni-alumni yang ada di sana gitu. Rumahnya Teh Mega ini kebetulan berada di daerah timurnya Bandung, dan kebetulan saya lagi posisinya sedang berada di tengah kota Bandung. Jadi saya tinggal naik angkutan kota yang ke arah timur. Sekitar jam 11 itu saya sampai di rumahnya Teh Mega. Di sana saya dipersilahkan masuk. Teh Mega tuh ngelihat gitu kalau keadaan saya lagi kurang fit. Terus sempat ditanya, kamu lagi nggak enak badan, Pur? Terus saya bilang iya, lagi sakit, asam lambungnya lagi kumat. Akhirnya Teh Mega menyuruh saya minum obat dulu dan Teh Mega memberikan saya makanan. Di sana saya berbincang dengan alumni-alumni ekstrakurikuler dan dengan Teh Mega juga kita ngobrol banyak. Ya saya sangat senang sih berkumpul dengan teman-teman di sana gitu, dan sedikit meringankan rasa sakitnya saya karena saya bisa tertawa, bisa bercerita. Terus nggak kerasa nih tiba-tiba udah sekitar jam 1. Saya pun izin pamit ke teman-teman saya yang ada di sana, ke Teh Mega juga, kalau saya mau lanjut perjalanan pulang ke arah rumah orang tua saya. Dan saya sempat diantar ke arah terminal untuk menaiki angkutan kota yang menuju ke arah rumah. Sampai di rumah, saya langsung ketemu sama mama saya. Dan di situ mama saya langsung tanya, kok baru nyampe jam segini? Saya bilang, kalau misalkan tadi mampir dulu ke rumah teman yang ada di daerah timur. Terus mama tuh bilang, ya udah sana langsung ke kamar mandi bersih-bersih. Setelah bersih-bersih diri, saya langsung ketemu lagi sama mama, menceritakan hal-hal yang terjadi kepada diri saya selama beberapa hari ke belakang. Saya juga bercerita kalau saya sempat masuk rumah sakit, terus mama tuh ngerasa, kok nggak bilang-bilang kalau lagi sakit? Cuma saya bilang takutnya pada khawatir. Nah sekitar jam 7 malam, saya tuh merasa badan saya tuh nggak enak banget. Di badan saya tuh ngerasa berat banget, sampai akhirnya saya berteriak. Terus dari situ saya nggak ingat apa-apa yang terjadi sama diri saya sendiri. Jadi ini saya rangkum sedikit cerita dari orang tua saya. Jadi kebetulan mama papa saya itu lagi ada di ruang TV dan saya ada di kamar. Terus mama papa saya ini lari langsung ke kamarnya saya, ngelihat keadaannya saya gitu. Kenapa kok sampai teriak? Ternyata mama papa saya melihat posisi saya ini, kepalanya ada di bawah ranjang, terus badan saya masih ada di atas ranjang. Mama saya tanya sama saya, "Mbak, kenapa Mbak? Kenapa?" Kata mama papa saya di situ hanya tertawa-tertawa
dan cekikikan aja. Posisinya saya berubah menjadi duduk. Terus saya bilang, aku mau main sama kakak ini, aku mau sama kakak ini terus. Terus mama saya tanya, kamu siapa? Putri bukan? Dan saat itu kata mama saya menjawab, bukan. Mama saya tanya kayak gini, kalau kamu bukan Putri, kamu siapa? Terus dibales, aku seneng main di belakang rumah. Terus mama tanya lagi, belakang rumah mana maksudnya? Belakang rumah, soalnya kakak ini suka lewat situ. Karena selalu sendirian, ya udah, aku ikutin. Dia juga seneng diajak jalan-jalan sama saya. Karena tadi tuh dia baru merasakan perjalanan yang amat jauh dan yang amat menyenangkan bagi dia. Mama saya juga sempat nanyain, sempat diajak jalan-jalan kemana sama Putri. Terus dia bilang diajak jalan-jalan jauh. Terus mama tanya, kamu mau apa ikutin Putri? Udah jangan ikut-ikut lagi. Nah, si anak ini tuh bilang, aku tuh kasihan lihat kakak ini sendirian, nangis, sedih. Jadi aku mau temenin, aku mau ajak dia main sama aku. Mama bilang, jangan, gak boleh, udah beda alam, udah kamu sana pergi, jangan ikut-ikut lagi Putri. Anak itu tuh kekeh. Sampai akhirnya mama papa saya ini membacakan doa untuk saya, supaya saya segera sadar dan anak itu tidak ada lagi di dalam tubuh saya. Dan anak ini bilang, katanya dia akan pergi, tetapi dia minta untuk diberi susu dan dikasih biskuit. Tapi dia pengen dikasih biskuit dan susunya ini disimpan di sumur belakang kosannya saya. Dan akhirnya saya kembali ke tubuh saya, dan di situ saya seperti linglung, kayak orang yang gak ngerti apa-apa. Melihat muka orang tua saya aja udah tegang. Dengan sangat polosnya, saya bertanya sama mama papa saya, Mah, Pah, kok mukanya pada tegang gitu sih, kenapa? Terus mama saya tanya dong, ini Putri kan? Ini Putri kan? Saya bilang, iya Ma, iya. Terus akhirnya mama papa saya bersyukur kalau saya sudah kembali. Dan di situ saya, ada apa nih? Kenapa nih? Hanya itu saja yang ada di otak saya. Saya sempat memejamkan mata, dan saat memejamkan mata itu, saya melihat suatu kronologi yang entah itu kapan waktunya, saya berada di dekat sumur yang ada di belakang kosan saya. Dan di situ saya lihat ada anak kecil perempuan lagi main-main dekat sumur. Dan gak tahu kenapa anak itu tuh nyamperin sumur, kepalanya tuh ngelihat ke arah sumur. Udah gitu, saya lihat anak itu masuk ke dalam sumur tersebut. Saya panik dong ngelihatnya. Mau bantu juga gimana? Saya caranya gak bisa ngapa-ngapain. Nah, setelah pukul 6, baru banyak orang yang mencari anak itu. Tetapi mereka tidak menemukan anak tersebut. Dan mereka berhenti mencari anak perempuan itu. 1 minggu telah berlalu, tiba-tiba ada orang yang mendekati sumur tersebut untuk bersih-bersih. Orang ini menemukan anak perempuan itu di dalam sumur, dan saya membuka mata saya, lalu saya menceritakan kepada mama papa saya tentang apa yang saya lihat. Selain dari sumur yang sudah tidak dipakai, mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa sumur yang di belakang kosan saya itu ditutup. Tapi saya nggak pernah menanyakan masalah sumur ini kepada ibu yang punya kos. Setelah semuanya sudah mulai normal, mama saya tuh bilang sama saya, pantesan Mbak, dari pertama kamu dateng, itu kamu tuh kayak anak kecil yang lagi lari-lari, yang kayak seneng aja gitu. Terus saya bilang sama mama saya, gimana mau ngerasain seneng gembira, orang lagi gak enak perutnya, lagi sakit. Terus mama sih bilang, yang mama lihat sih kayak gitu ya. Akhirnya orang tua saya memutuskan besok saya dan mama saya harus pulang ke kosan dan menyelesaikan apa yang diminta oleh anak tersebut. Hal ini dilakukan supaya anak tersebut tidak mengganggu saya lagi. Keesokan paginya, saya ngerasa badan saya udah agak ringan dan mulai membaik. Saya dan mama saya bersiap untuk pulang ke kosan saya. Saat saya dan mama saya sudah hampir sampai ke kosan saya, mama saya tuh terkejut sama keadaan posisinya kosan saya. Karena kosan saya itu posisinya adalah tusuk sate. Dan mama saya tuh bilang, pantesan kamu nggak kuat tinggal di sini karena posisi kosan kamu ini tusuk sate. Menurut mitos sih, kalau yang nggak kuat tinggal di situ ya pasti bakalan sakit. Buat kalian yang nggak tahu posisi tusuk sate itu seperti apa, posisi tusuk sate itu adalah posisi rumah yang langsung menghadap ke arah jalan. Sesampainya di kos,
semua barang-barang yang saya dan mama saya bawa disimpan, dan saya dan mama saya langsung melihat keadaan sumur yang ada di belakang dan keadaan sekitar yang ada di belakang kosan saya. Ada lahan kecil seperti lapangan, terus ada pohon bambu, dan ada jurang. Kalau misalkan ngelihat ke bawah, itu ada sungai yang mengalir. Saya dan mama saya melakukan doa bersama-sama. Setelah saya selesai berdoa, tiba-tiba saya mendengar anak ini meminta kepada saya untuk menyimpan susu dan biskuitnya setelah lewat jam 6 sore. Setelah pukul 6 lewat, kita keluar untuk menyimpan susu dan biskuit ini di area sumur yang anak itu mau. Dan tiba-tiba ada salah satu kerabatnya ibu yang punya kos lewat di belakang kita saat kita menyimpan susu dan biskuit. Dia cuma melihat saja tapi nggak berkomentar apa-apa. Udah dari situ dia langsung pergi, nggak tahu deh kemana. Semenjak dari situ kondisi saya semakin membaik dan mama saya menginformasikan kepada saya supaya saya pindah kosan dari situ. Saya mencari kosan baru bersama teman saya yang namanya Dinar. Sampai akhirnya saya dan Dinar menemukan kosan yang letaknya nggak jauh dari tempat kerja saya, sekitar 5 menit aja kalau jalan kaki. Saya pindah dari kosan lama saya ke kosan baru dan saya berpamitan sama ibu yang punya kos, tapi saya nggak bertanya apa-apa dan tidak menceritakan apa-apa yang pernah saya alami di situ. Nah, jadi teman-teman, yang bisa diambil dan dipetik hikmahnya dari kejadian saya ini adalah dimanapun kalian tinggal, kalian nggak boleh banyak melamun dan tetap utamakan berdoa, karena kekuatan doa itu bisa menghilangkan semua prasangka negatif yang bisa menyelimuti diri kita. Sebisa mungkin kalau misalkan kalian memiliki masalah, kalian bisa bercerita kepada teman kalian yang kalian percaya, atau enggak kalian bisa ngejurnal sendiri atau bikin di buku diary apa yang kalian pikirkan supaya terluapkan dan tidak banyak melamun kayak saya. Nah, gimana nih menurut kalian ceritanya saya ini? Semoga kalian suka ya sama ceritanya saya ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian tahu kalau misalkan ada video baru dengan cerita baru yang akan saya ceritakan. Sampai ketemu ya teman-teman di cerita selanjutnya. Dah teman-teman, sampai jumpa. Jadi mohon maaf sama teman-teman semua kalau video saya ini banyak yang dipotong-potong, karena salah satu gangguannya seperti ini. Nah, suara kucing, ada motor lewat.